Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yelviana Nasa Putri, NIM 104200026. Salah satu mahasiswa UIN STS Jambi, Prodi Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah, mahasiswa semester 4. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan menjalankan tugas UTS saya, yang mana tugas perbankan syariah, yang dosen pengampunya adalah Bapak Ilham. Nah, pada kesempatan kali ini saya mengambil tugas mengenai atau melakukan pembahasan isu-isu yang sedang hangat atau isu yang mana isu bank syariah tidak syariah. Baiklah, dengan mempersingkat waktu langsung saja saya ke bagian pembahasan. Baiklah, kita akan melakukan pembahasan mengenai pembahasan isu-isu dan perkembangan ekonomi syariah dan lembaga keuangan syariah. Nah, satu isu dan topik yang paling hot, topik ini saya katakan hot karena sangat menjadi perhatian lah ya, atau sangat menyita perhatian gitu ya, karena isu itu mengatakan bahwa bank syariah tidak syariah atau lembaga perbankan syariah tidak syariah. Nah, ada pernyataan bahwa bank syariah tidak syariah, tentu hal ini sangat menjadi perhatian ya. Baiklah, kita akan bahas mengenai pernyataan-pernyataan di atas. Saya akan kemukakan 3 argumen isu atau 3 isu gitu ya, atau faktor kalau kita baca-baca di buku nih yang memang karena itu bank syariah tidak syariah dan lain sebagainya. Nah, yang pertama bisa dianggap tidak syariah karena perbankan syariah itu menciptakan atau yang beroperasi menggunakan sistem fractional server banking, artinya terjadi proses penciptaan uang di mana kelompok yang menyatakan bank syariah tidak syariah tidak setuju kalau bank syariah itu menciptakan kredit juga atau uang. Dan nanti bisa kita bahas di bagian makroekonomi bahwa proses penciptaan uang ini terjadi ketika bank memberikan pinjaman atau pembayaran pada nasabah. Nah, sebenarnya begitu melakukan proses penciptaan kredit, nah kelompok ini tidak setuju kalau bank syariah ini juga melakukan hal yang sama, karena proses penciptaan kredit atau proses penciptaan uang itu tidak boleh dilakukan bank syariah karena bisa dianggap hanya meniru bank konvensional. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua yang sering menjadi argumen mereka kenapa bank syariah itu tidak syariah adalah ketika bank syariah itu melakukan ataupun menggunakan produk fixed return, yaitu kelompok produk yang memberikan pendapat tetap terutama murabahah. Nah, murabahah ini sering menjadi kritikan keras bagi kelompok yang melakukan perbankan syariah. Kemudian yang ketiga, mereka mengatakan bahwa bank syariah hanya mengcover produk-produknya, yaitu produk Islam. Itu sebenarnya hanya menutup produk konvensional, ataupun lebih baik yang mereka lakukan. Nah, ini tentu harus kita bereskan argumen atau jawab terhadap hal itu sekarang. Kita akan mencoba memberikan jawaban terhadap hal ini. Yang pertama, anggapan yang mengatakan bahwa bank syariah tidak boleh menciptakan kredit atau fractional asset, fractional system. Begitu kalau kita baca dari berbagai tulisan kalangan ekonom, hasilnya Capra mengatakan bahwa penciptaan kredit atau penciptaan uang atau pembayaran oleh bank syariah itu diperbolehkan karena bank syariah menggunakan underlying aset. Nah, jadi fractional banking yang dibuat oleh perbankan syariah itu tidak sama dengan konvensional. Nah, sehingga proses penciptaan uang itu dilakukan karena adanya produk
volatilitas yang tinggi ataupun ada sebab underlying aset mengcovernya. Jadi itu diperbolehkan. Nah, kemudian yang kedua, anggapan murabahah itu tidak islami atau tidak syariah ini tentu harus diluruskan. Murabahah itu adalah produk yang berbasis aset, sifatnya seperti jual beli yang diberikan make up keuntungan. Murabahah tentu dibolehkan oleh konsumen, sehingga itu dilakukan tentu karena dia memberikan underlying aset dan dibutuhkan. Maka murabahah ini bisa menjadi produk perbankan syariah. Kalau ada kritikan terhadap ini biasanya disebabkan karena mungkin ya orang yang sebenarnya membutuhkan produk musyarakah, dan tentu ini agar bisa menjadi sama produk yang dipaksakan menggunakan penggunaannya, tetapi secara ide atau secara umum murabahah ini adalah produk yang sangat diperbolehkan. Nah, akomodir aset dan proses jual beli terjadi. Jadi kalau kita lihat beberapa perbankan syariah di luar negeri, ada yang melakukan pengembangan produk murabahah. Ini misalnya membuat warehouse, memiliki tempat-tempat yang mereka tempatkan di showroom. Mereka meletakkan pegawai mereka di tempat-tempat, katakanlah ya, ini showroom mobil nih, sehingga ada kerjasama untuk melakukan proses penjualan murabahah ini. Jadi kalau terjadi misalnya semacam ketidaksetujuan, mungkin di aspek teknisnya yang dilakukan terlihat mungkin tidak pula atau tidak sempurna proses ini terjadi. Nah, ketiga itu ungkapan tadi kalau perbankan syariah itu tidak lain hanyalah cover dari produk konvensional di syariah. Nah, ini tentu pernyataan yang saya harus luruskan. Artinya perbankan syariah ini tentu berbeda dengan konvensional ya. Karena syariah ini sudah di bawah pengawasan syariah. Bahkan ada pengawas syariah nasional yang untuk mengawasi setiap proses-proses yang terjadi atau dilakukan, semuanya sudah di bawah pengawasan orang-orang yang sudah ahli di bidangnya. Adapun pernyataan bank syariah tidak syariah itu mungkin saya akan memberikan sebuah pernyataan. Mungkin ada oknum perbankan syariah, mungkin oknum ini berperilaku atau mungkin tidak syariah, itu bisa saja terjadi. Artinya ini juga bisa dikemukakan di komunitas di mana else of quality. Mungkin ada beberapa sumber daya manusia yang kualitasnya masih sedikit, pemahaman mereka terhadap produk sosialisasi ini sedikit mengalami distorsi sehingga yang diterima konsumen tidak syariah. Dan saya kira untuk memperkuat argumen ini, saya pernah membaca buku The Lost Seal of Money. Buku ini dikarang oleh Stephen Jelenga. Dia termasuk tokoh yang juga mengkritik dan mendukung omnitor alifa reformasi keuangan. Salah satu omnitor terlibat adalah menolak bank sentral atau flight money. Mereka mau mengumpulkan kembali ide kepada kursi, kepada yang misalnya gold currency tadi ya, atau mata uang emas yang menarik. The Lost Sea of Money ini kan cerita tentang perkembangan keuangan yang mana dari zaman ke zaman, dari abad ke abad, dari zaman primitif ke modern, abad pertengahan. Nah, misalnya dia mengkaji tentang ini. Yang menarik di bab halaman 223, dia menuliskan tentang Islamic Monetary the follow pemain. Dia menyatakan bahwa lembaga keuangan syariah itu tujuannya terlihat sama apa yang dicetuskan oleh banyak kalangan yang sama, ingin mengirimkan adanya keadilan ekonomi, khususnya keadilan dalam keadilan keuangan nih. Tulisan dan lega yang memasukkan ekonomi atau perlu enggak keuangan syariah Islam ini ke dalam bukunya, dia terlihat bahwa justru lembaga keuangan syariah itu memiliki kesamaan dengan isu yang diusung oleh banyak orang yang mengatasi ketidakadilan kezaliman ini. Terlihat tidak menulis tentang riba, dan sebelum dia memasukkan di riba dan solo, di mana riba sebenarnya adalah sebuah hal yang dari dulu
disepakati para kalangan termasuk kalangan non muslim. Terus tapi sayangnya ini tidak dipraktikkan banyak kalangan. Jangan menunjukkan bahwa ada kepercayaan yang besar kalangan luar ataupun mungkin non muslim ya, yang melihat bahwa ekonomi syariah justru menjadi salah satu jalan keluar terhadap ketidakadilan ataupun penyimpangan-penyimpangan terjadi di banyak lembaga keuangan konvensional. Ini nanti kita akan bahas lebih lanjut lagi. Nah, tidak terasa akhirnya di penghujung juga isu-isu ini sudah kita bahas, dan semoga teman-teman yang menonton dan tugas saya juga terpenuhi dan Bapak dosen juga puas dengan apa yang telah saya bahas. Saya ucapkan, saya mohon maaf kalau ada tersalah kata atau perilaku dan lain sebagainya di dalam video ini. Saya hanya sebagai manusia biasa yang tak luput dari kata hilaf. Jadi saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga bermanfaat.